اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وتقدر وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصرف عبادك أشهد العمي والأجل وإمام القلة والحرم والترجمان بلسان القدم ومن بين والحلم والحكمة والطبيعة القاسم سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلم والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقيت الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومعالي الكتب التي تعالى وعلمنا وعلم به أسأل الله بجل علينا أن بارك لنا ولينا وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفتح يا عليم. قال مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى halaman 6. Wajibul yusul ya kan? Saya wajib setiap wajib Allah Ta'ala imanul amalnya gitu ya. Jadi kalau di sini halaman yang kita bawa di halaman 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'aliful kitab rahimahullahu ta'ala wa yajibu lahu ta'ala ikmalan kullu kamalin yaliqu bidatihi al-aliyah wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi. Wa yajibu dan wajib lahu bagi Allah. Jadi wajibnya wajib akhlak juga. Ijmalan secara keseluruhan. Apa yang wajib bagi Allah? Kullu kamalin, setiap sifat kesempurnaan yaitu yang pantas didatihi kepada zat Allah al-aliyati yang maha luhur. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil bagi Allah. Jadi mustahil akli. Jadi akal kita tidak bisa menerima. Apa yang mustahil bagi Allah? Jami'un naqaisi, seluruh sifat kekurangan. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas sifat wajib ya, aqaidul iman. Aqaidul iman sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil serta sifat yang jaiz. Sebetulnya sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah itu enggak terhitung. Enggak terhingga. Cuma yang wajib kita ketahui, itu yang 20 itu. Wujud, tidak, bakok, lapan tubuh hawadisi yang kombinasi wahdanya ulat ilodat ilmu hayat sama basar alam kodiran kuridan aliman hayat 19 sifat mutahalif. Yang mana 20 sifat ini terbagi 4 ya. Satu ada yang disebut sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah. Salbiyah itu yang jadi sifat karena tiadanya. Itu ada berapa sifat kemarin? Ada 5 ya. Yang ketiga sifat ma'ani yang jumlahnya ada 7 ya. Kemudian sifat ma'nawiyah jumlahnya ada 7. Jadi total jumlahnya ada 20. Nah itu yang wajib kita ketahui itu. Jadi 20 sifat itu paling tidak kita tahu. Ringkasan sifat wajib bagi Allah minimal kita tahu itu. Padahal sifat Allah itu banyak, enggak terhingga. Apa sifat Allah? Kullu kamalin yaitu bidzati ta'ala al-aliyah. Setiap sifat kesempurnaan yang pantas Allah miliki, nah itu sifat wajib bagi Allah. Enggak terhingga. Kalau sifat kurang sifat mustahilnya, yang kebalikannya. Jadi yang mustahil bagi Allah itu jadi penakal isi. Seluruh sifat yang kurang, seluruh sifat yang gak pantas ada pada Allah itu gak terhingga. Cuma paling tidak yang wajib kita ketahui jumlahnya berapa?
20 kemarin kan gitu. Wa dalilu ala dzalika kulli, dan tanda atau yang jadi dalil bahwa Allah memiliki sifat 20, yang menjadi dalil bahwa Allah memiliki sifat yang mustahil yang jumlahnya 20, yang menjadi dalil, jadi argumentasi ya, Allah memiliki sifat garis yang jumlahnya 1 bil 20 begini apa? Wujudu hadzal alami ala hadzal syakli al-badi, adanya alam ini, yang adanya ciptaan Allah ini, adanya alam semesta dalam bentuk yang luar biasa, dalam bentuk yang beraneka ragam. Ini merupakan bukti bahwa Allah memiliki sifat wajib, Allah memiliki sifat mustahil, Allah memiliki sifat jaiz. Coba kalau kita perhatikan Pak, matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat, itu gak ada langitnya, gak ada yang normal, dan dia berputar terus, gak pernah salah gitu, gak pernah salah. Kali melenceng sedikit matahari juga. Kemudian tubuh kita gak ada makhluk Allah, gak ada yang mampu menciptakan sebagi ciptaan Allah. Kita dari manusia, makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah di dirimu kau gak bisa ambil pelajaran? Coba Pak, gak ada yang mampu menciptakan, sekalipun yang paling kecil aja, yang kita anggap paling kecil. Apa yang anggap kita paling kecil dalam tubuh kita? Kuku aja, kuku bisa kita anggap paling kecil. Gak ada yang mampu menciptakan sebanding dengan apa yang Allah ciptakan. Kita punya buku, kita potong, itu tumbuh lagi. Kita punya buku, dipotong tumbuh lagi. Tapi gigi coba, dari bulu aja, dari bulu, rambut, samakan kita sama kumis ya, atau apa bulu kaki atau bulu di tangan. Tapi kenapa kalau rambut itu sampai panjang, tapi bulu kita tidak panjang? Ya kalau kita kembalikan, kalau kita mau bertafakur gitu, kita pikirin ciptaan Allah, yang ada nanti kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan sempurna ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna. Gak ada lagi makhluk Allah yang paling sempurna kecuali kita manusia. Nah kalau kita diciptakan melalui apa? Diciptakan dengan begitu sempurna, maka hamba yang baik adalah hamba yang senantiasa mau bersyukur terhadap ciptaan. Ya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu kan satu perputaran tadi. Jadi itu kan termasuk tata surya. Dari sekian banyaknya itu tata surya itu apakah Allah yang mengatur pergerakannya atau semaunya bergerak di atas itu? Contohnya satu, waktu Rasulullah SAW kan tidak mengatakan sesuatu tata surya. Yang karena manusia Apollo tidak menabrak salah satu tata surya itu, apakah sudah takdir Allah? Ya, baik. Kalau kita kemarin di pembahasan kodok dan kodar, kodok dan kodar di iman itu kan ada kodok dan kodar, maka dalil yang menunjukkan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dan Allah yang mengatur, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang Dia ciptakan. Bahwa seluruh alam semesta ini yang mengatur Allah, ya. Adapun nanti Allah memberikan
tugas terhadap makhluknya untuk istilahnya menjaganya, seperti malaikat pemberi rizki, ngasih rizki siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Mengatur apa yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan termasuk tata surya ini, itu ada yang mengaturnya, tapi tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, yang membantunya, gitu, yang menjadi penanggung jawabnya. Nah itu nanti ada malaikat. Jadi nggak mungkin sebelum terjadinya kiamat, maka nggak mungkin terjadi berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Kecuali kalau memang Allah sudah takdirkan, ya, misalnya ada meteor, ya apa namanya, udah rasa yang jatuh itu kan disebut meteor, gitu ya, meteor jatuh itu mah, ya memang Allah tahu nggak? Jangankan itu yang besar, jatuhnya ranting dan jatuhnya daun dari ranting pohon itu biil-bilan Allah mengetahuinya. Daun jatuh dari ranting, dalam sebuah hadis dijelaskan bagaimana kekuasaan atau pengetahuan dari ilmunya Allah. Daun yang jatuh dari rantingnya itu biil-bilan melalui kekuasaan Allah dan pengetahuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Pak Haji. Meteor tadi atau ya. Tadi kan kalau diadakan cuma bergerak gitu ya, katanya melempar tampung. Saya belum bisa menjawab ya kalau itu apa namanya meteor itu. Ya pernah dengar, cuma saya belum bisa menjawab. Kenapa? Karena keterangannya saya belum tahu. Yang adanya meteor itu alam pelemparan malaikat dan setan yang akan masuk ke dalam langit, ya. Itu langit yang tertuju oleh malaikat di Medan. Tentang wajibnya bagi kita, gitu ya, tadi pembahasan kita ini itu tentang mengenal atau apa namanya sifat tubuh, ya, bukan kita merasa apa ya, pesimis kita yang udah sendiri, ya. Jadi kira-kira langkah yang aman bagi kita untuk kita bisa untuk meyakini bahwa kita bisa dan mempercayai bahwa sifat-sifat Allah tersebut yang gimana itu? Haji, Ya. haji, itu haji. Makanya dalam sebuah keterangan, ya, manusia itu ada orang yang tahu dirinya tahu, ada orang yang tahu cuma dia nggak tahu bahwa dirinya tahu, ada orang yang nggak tahu tapi dia tahu dirinya nggak tahu, ada lagi orang yang nggak tahu wa anahu la yadri anahu, ada lagi orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Nah, orang yang terbaik adalah orang yang nggak tahu tapi dia tahu nih bahwa dirinya nggak tahu. Saya kira yang benar. Kuncinya itu aja, kuncinya nanti. Gitu. Saya usia kayak ini nggak mungkin bisa amal lagi, nggak mungkin bisa tahu. Paling tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjalankan perintah dari Allah. Karena yang Allah perintahkan adalah menuntunnya, ngajinya, bukannya hasil. Hasil mah ya Allah yang punya, hak prerogatif Allah. Kenapa? Kalau seandainya ngaji, apa namanya, kita belajar bahwa harus pintar, nggak mungkin ada orang bodoh. Dalam satu kawasan, dalam satu keluarga, dalam satu keluarga kita punya anak, kan ada lagi kita. Anak pertama, kedua, pasti akan ada bedanya. Jadi kalau tadi ditanya gimana caranya buat kita mengetahui sifat-sifat dari Allah, ya ngaji, kita belajar. Makanya sebelum terlambat, karena nanti asyadun nasi yaumal qiyamati hasratan rajulun amkana mutolakul ilmi walam yaktubu. Orang
yang paling nyesel di hari kiamat adalah orang yang punya waktu buat dia duduk di majelis ilmu ketika di dunia tapi dari bulan. Itu yang paling nyesel. Bahkan kata Nabi, dunia ini dilaknat. Seluruh dunia, seluruh apa yang kita kerjakan di dunia ini dilaknat kecuali ilmu. Begitu ya? Jadi ngaji, jadi kita belajar. Ya, mau paham akan kita belajar. Orang yang mau ngaji, ya orang yang mau ngaji, jangankan dia paham, kagak paham dia paham. Duduknya kita di majelis ilmu ini jadi saksi. Ketika nanti ditanya kenapa Pak batal, tinggal kita jawab, ya Allah ngaji mas saya ngaji. Cuma saya ya ngajinya dulu saya udah berukur gitu ya, udah terus. Cuma saya pengen berusaha ya Allah, cuma yang bertanya. Ya nanti kan ada catatannya setiap manusia. Jadi manusia kita nanti di akhirat nggak bisa bohong. Makanya kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Di akhirat mah yang bicara bukan mulut kita. Yang bicara apa? Anggota tubuh yang lain. Lisan kunci. Kenapa? Karena lisan tempatnya bohong. Lisan tempatnya bohong. Tangan kita nanti benar enggak kita itu? Benar enggak yang punya kaki melangkahi kaki manis itu? Begitu ya. Jadi dalil bahwa Allah memiliki sifat wajib yang 20 adalah adanya alam semesta ini. Jadi gak mungkin ada alam semesta ini kalau Allah tidak memiliki sifat wajibnya. Gak mungkin ada dunia alam semesta yang begitu teratur, matahari, planet-planet lain berputar pada porosnya. Gak mungkin kalau nggak ada zat yang mampu mengatur itu semua. Siapa? Ya zat yang memiliki sifat kulur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nanti kita udah masuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah sekarang wajibu lil rusuli. Wajibu dan wajib lil rusuli. Nah ini rusul kalimatnya jamak. Jadi bentuk jamak itu ada yang kurang, ada yang tambah. Rusul itu para rasul. Tapi kalau rasulun satu. Jadi ketika kita berbicara Rasulullah, maka konteksnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita bicaranya Rasulullah, maka para utusan Allah yang jumlahnya ada 25. Ya. Jadi jumlah Rasul keseluruhan itu ada 313. Tapi wajib kita ketahui jumlah 25. Ya. Jadi wajib lil rusuli dan wajib lil rusuli bagi para rasul, para utusan Allah. Jadi kenapa di sini bahasanya rasul, bukan wajib lil anbiya? Karena ada beda antara nabi dengan rasul. Ya ada bedanya nabi dengan rasul. Apa bedanya? Kalau nabi adalah laki-laki dewasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Jadi gak wajib disampaikan kepada umatnya. Contohnya Nabi Khidir. Terima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gak wajib disampaikan kepada orang lain. Khusus untuk dirinya saja. Nah ada lagi Rasul. Ada lagi Rasul. Apa Rasul? Laki-laki dewasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu atau kitab suci dan wajib disampaikan kepada umatnya. Makanya yang wajib dirusuli bagi para rasul. Jadi wajib di sini wajib akli. Jadi akal kita dapat memahami bahwa para rasul memiliki sifat ini. Wajib dirusuli dan wajib dirusuli bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga bagi rasul rahmat dan keselamatan dari Allah. Apa yang wajib? Asyirku, sifat syirik. Jadi rasul wajib memiliki sifat
perkara yang Nabi beritakan, yang Nabi atau yang Rasul sampaikan, walau bil majzi, sekalipun penyampaian itu bil majzi dengan guyon. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, walau kelihatannya bil majzi, seolah-olah perkataan ini guyon, itu benar adanya. Jadi bukan berarti Nabi sedang bercanda, itu bukan kan? Bukan berarti apa yang disampaikan oleh Nabi itu sambil bercanda, bukan. Kelihatannya perkataan ini kayak orang bercanda, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Apa contohnya? Kalau Bapak lihat di tengahnya di situ ada. Jadi walau bil masih itu air in bisa timahal koin sampai terhadap orang lain bin koin idatin lahu tanpa menyakiti. Jadi Nabi itu kalau bercanda itu tidak nyakitin orang. Kenapa? Karena ketika bercandanya Nabi itu gak menyasar kepada fisik, sehingga orang lain gak merasa tersinggung, orang lain gak merasa tersakiti. Kenapa? Kadang-kadang kita kalau bercanda, orang yang kita ajak bercanda berperang, karena terkadang kita bercandanya kelewatan fisik yang kita jadikan objek sasaran. Kalau Nabi tidak seperti itu. Apa contohnya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi hadis ini diterima dari Siti Aisyah, di mana kata Siti Aisyah, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataku ayusun. Suatu ketika pernah datang nenek-nenek, orang tua ya. Jadi ataku ayusun, datang kepada Nabi ayusun, nenek-nenek. Nenek apa nenek-nenek? Kan satu orang, nenek ya berarti ya. Datang di nenek, satu orang datang nenek kepada Nabi. Minal Ansori, ini orang dari Ansor. Jadi golongan Ansor itu berarti sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Jadi kalau sahabat Muhajirin orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Jadi orang Ansor adalah sahabat Nabi yang ada di Madinah yang membantu orang Muhajirin. Apa kata dia? Waqalat ya Rasulullah. Nah, sekali lagi kalau ada ya, maka Rasul atau Nabi dibacanya fathah. Ya Rasulullah, wahai Rasul, mintalah Allah kepada Allah di untukku. Jadi nenek-nenek ini minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta? Ayyudkhilani al-jannah, mintakan olehmu agar saya nanti masuk ke surga. Jadi nenek-nenek, ya biasa kalau nenek-nenek makan emang ibadahnya rajin ya. Dia sholatnya rajin. Biasanya kalau nenek-nenek emang gak jarang ngomongin orang. Ngaji, nenek-nenek waktu orang kalau udah tua tuh biasanya hobinya ngaji, ibadah gitu. Nah dia minta di sama Nabi, kenapa? Karena dia ada kejaminan surga. Beda kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, udah dapat nih. Jadi ada 10 sahabat yang memang sudah mendapatkan jaminan dari surga. Ini sebenarnya pengen ketika di dunia saya sudah mendapatkan tiket buat ke surga. Ini Nabi ya Rasul, doain saya Pak, kalau bahasa gitu, doain saya Pak, biar nanti saya masuk surga. Apa kata Nabi? Faqala innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Kata Nabi, sesungguhnya surga nanti itu la yadkhuluha ajuzun. Jadi gak akan masuk surga nenek-nenek. Nenek-nenek gak bakal masuk surga. Kenapa? Karena di surga tidak ada nenek-nenek, kata Nabi. Summa dhahaba fasolat. Habis ngomong begitu, itu nenek-nenek langsung tinggal sama Nabi. Nabi langsung pergi. Fasolat, kemudian Nabi sholat. Summa roja'a, kemudian Nabi pulang. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan itu nenek-nenek ketika mendengar kata Nabi la yadkhuluha al-jannata arsusun. Ya, gak bakal masuk surga nenek-nenek. Nenek-nenek itu sedih, nangis, gak berhenti-henti. Ya Allah, saya rajin ibadah. Itu Bapak, kita kalau bilang gitu ya, rajin ibadah, ngaji, gak pernah ngomongin orang, sehingga mau masuk surga. Dia mau
tuh sama keluarganya. Dia ngomong, kenapa nangis? Ditanya kalau bahasa kita. Tadi saya ketemu Nabi, saya tanya, saya minta didoain kepada Nabi biar saya masuk surga. Kata Nabi, nenek-nenek bakal masuk surga. Nangis tuh kalau berhenti. Kemudian nenek-nenek ini datang ke Siti Aisyah, istri Nabi. Ceritain dah. Sama Siti Aisyah, nenek-nenek sama Siti Aisyah diceritain. Tadi ketemu Nabi, kata Nabi saya gak bakal masuk surga. Emang Nabi bilang gimana? Kata Siti Aisyah, kata Nabi, layar kumul jannata aku surga. Gak ada nenek-nenek, gak ada di surga nanti. Kemudian ketika Nabi telah pulang, Pakulah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Siti Aisyah ngomong kepada Nabi, lapor lagi itu kalimat masyarakat wasiddatan. Kata Siti Aisyah, Rasul, tadi saya dengar ada nenek-nenek datang kemari, dia mendengar ucapan masyarakat yang buat dia mendapatkan masyarakat. Apa masyarakat itu? Sesuatu yang sangat kalian enakin, sidatan yang benar-benar sangat kalian enakin. Apa katanya? Dia bilang katanya di surga tak ada nenek. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika kadzalik. Kata Nabi, inna dzalika kadzalik. Emang benar di surga tak ada nenek, kata Nabi. Inna Allah, kata cuma Nabi jelasin. Karena Siti Aisyah orangnya pintar, maksudnya apa ditanya? Kata Nabi, inna Allah in al-qalahun al-jannah hawlahun al-qahar. Kata Nabi, ketika nanti Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga, maka akan diubah semua. Yang nenek-nenek al-qahar jadi perawan lagi. Jadi kita nggak usah khawatir, Pak. Bahkan kita nanti dapat perawan udah 70, paling sedikit itu. Coba kamu lain 70 kita dapat nanti di surga. Syaratnya masuk surga. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu dalam sebuah keterangan usianya antara 30 sampai 35. Sedang-sedangnya itu, sedang gagah-gagahnya. Ya karena kalau masuk surga seusia kayak kita Pak ya, repot kita nggak bisa nikmati. Lah kalau udah usia 60 tahun coba, jangan kan 2 tahun, 50 tahun, udah banyak kendaraannya, keluhan kita. Dikit-dikit cerita sama teman, ya kan kalau udah umur 40 tahun ke atas, apa yang ceritain? Udah bukan karir lagi Pak. Iya tak ceritain langsung orang-orang sebelum udah masalah. Itu udah gitu ya, udah kata pikirin karir lagi coba. Orang kalau udah di atas 45 ke atas, udah 45 tahun ke atas, udah kata pikirin karir. Kalau mau kumpul-kumpul begini apa yang dicari? Penyakit. Ya penyakit yang diceritain. Mau habis begitu dalam Amerika, ternyata setelah saya di umur 20 tahun diceritain apa? Udah saya naik sekarang. Udah kagak ada ceritanya orang usia 50 tahun ke atas ceritain karir udah kagak ada. Paling ceritain anaknya. Alhamdulillah anak saya diterima ini. Walaupun saya masih sakit tak apa-apa dalam tanya. Nah itu jadi kata Nabi, apa namanya di surga nggak akan ada. Benar nggak Pak? Benar. Walaupun sekilas bahasa Nabi itu kayak bercanda, tapi benar. Nah, makanya dari sini kita bisa belajar Pak. Nabi aja masih senang itu bercanda. Jadi kalau itu jangan terlalu lemah-lemah. Ya ada juga itu bercandanya. Saya ingat almarhum ini apa namanya dia kayak waktu itu orang yang senang banget Pak bercandain orang. Ingat itu bahasa beliau. Mau pesan sini katanya. Orang baca Yasin dikubur haram. Saya waktu itu kalau orang baca Yasin dikubur haram. Kata saya, saya pikir
kan emang adat kita mau ngaji kubur lah. Ya orang biasa orang kita malah sunnah kan gitu. Ini orang ngaji kubur haram. Saya perhatiin, oh iya benar juga ngaji kubur, orang ngaji yasin di kubur, kalau boleh. Iya, orang lagi baca yasin di kubur, tidak boleh. Jadi hidup aja kalau orang. Jadi ya ada juga bercanda. Jadi orang juga jangan terlalu baperan ketika dibicarakan orang. Baperan gitu. Jangan, karena Nabi juga sempat bercanda. Nabi juga sempat bercanda. Cuma bercanda Nabi ada maknanya. Ya, ada bercanda Nabi ada maknanya. Tadi kayak tadi itu kan orang lagi orang baca yasin di kubur haram. Ya ada maknanya jangan. Apa satu lagi Pak, orang yang merokok itu gak Nabi. Ada orang gitu kan? Iya. Iya. Apa pembicaraan Nabi semua itu apa ada kan? Gitu ya. Ya. Baik, saya tangkap pertanyaan ini. Dalam ayat Al-Quran itu kan ada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan Nabi Muhammad kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu berarti dari Allah. Nah, jadi gini. Hadis ya. Kalam Allah kita bicara kalam Allah dulu. Kalam Allah itu terbagi dua. Jadi ada kalam Allah yang dibukukan. Ada kalam Allah yang tidak dibukukan. Kalam Allah yang dibukukan namanya Al-Quran. Kalau Allah yang tidak dibuka itu disebut hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu adalah kalam Allah yang tidak dibuka. Jadi lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah. Lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah. Nah, berbicara tentang lafaz dan makna dari Allah ini, apa yang keluar dari Nabi itu disebut hadis. Jadi kalau hadis adalah maknanya dari Allah, lafaz keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa yang keluar dari lisan Nabi itu memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun lafaznya berasal dari Nabi. Gitu ya. Jadi nggak ada yang Nabi keluar dari lisan Nabi kecuali memang langsung petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya beda nantinya antara hadis dengan Al-Quran, antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran al-muta'abbad bitilawat ini jadi ibadah kalau dibaca. Kalau hadis ya enggak, ya. Kita zikir dengan membaca hadis qudsi enggak dapat pahala dengan kalimat hadis tersebutnya ya. Paling kita dapat pahala karena kita mengajinya. Beda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran kita mau kagak kalau kita baca jadi ibadah. Jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Gitu ya benar ya. Jadi yang pertama sifat bagi Rasul adalah sidik, benar. Jadi ini yang harus kita pahami Pak sidik, yang harus kita penuhi juga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, alaikum bisidqi, wajib oleh memiliki sifat sidik. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur, benar, hidup dalam kebenaran yang dilalui akan menuntun kita menuju kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menuntun kita buat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum al-kizbah, hendaknya takut kita bohong. Mau dari sini bohong. Fa innal kizba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan mengantarkan kita untuk menempuh, ya, menatapi jalan kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketika kejelekan terus menerus kita lakukan, maka akan menuntun kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu ya Pak. Bahkan harusnya kita nih ya, kalau kita terkait dengan sidik ya, terkait dengan sidik itu artinya benar. Termasuk salah satu
dari pernikahan, syarat dari pernikahan itu kan adanya 2 orang saksi. Syarat sahnya pernikahan itu adanya 2 orang saksi. Syarat saksi dalam pernikahan dan jual beli salah satunya adalah adil. Apa adil itu? Adil itu artinya orang yang kagak melakukan dosa besar dan orang yang kagak terus-menerus melakukan dosa kecil. Gini, itu kan dosa kecil. Bahkan salah satu ciri orang munafik adalah tidak ada dasar, kadal. Kalau dia ngomong, omongannya dusta. Terkadang di kita ini, Pak. Makanya kalau para guru gitu ya, para kiai ketika pelaksanaan akad nikah itu milih saksinya yang benar-benar. Kenapa? Karena jadi enggaknya pernikahan itu tergantung saksi. Kalau kita terkadang gitu ya, milih jadi saksi karena kagak enakan, kagak melihat ini orang boleh atau kagak jadi saksi gitu. Orang kadang-kadang yang kagak plus bayar kan kagak enak keluarganya jadi saksi aja. Padahal bukan begitu konsepnya. Jadi awas Pak. Kita kalau misalnya jadi saksi, itu nanti kita bertanggung jawaban kita hati-hati. Itu kan kalau saksi pernikahan itu apakah ada standarisasi keilmuannya, kemampuannya, agama? Ya. Ya, jadi kalau dalam pernikahan itu saksi itu syaratnya kan ada. Yang pertama Islam. Jadi pernikahan itu kalau saksinya tak orang Islam nggak sah. Jadi 2 orang saksi itu. Jadi 2 orang saksi ini nggak harus satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Nggak harus begitu. Yang penting 2 orang saksi. Yang mau dari laki-laki semua saksi kita jadi masalah. Jadi yang pertama syarat jadi saksi, yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik. Jadi saksi pernikahan nggak boleh kalau kita ambil anak yang belum balik. Walaupun dia adiknya bisa, nggak boleh. Yang ketiga, saksi itu kuliah merdeka. Yang keempat, adil berakal. Yang kelima adalah punya rasa adil. Adil itu tadi nggak melakukan dosa besar dan nggak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kencing di jalan Pak, kencing di jalan, keadilan itu apa? Kencing pinggir jalan, barang kencing sebarang pinggir jalan, itu keadilan hilang itu. Sebagai ulama nggak bisa dijadikan saksi dalam pernikahan. Kalau yang benar-benar kita mau pakai seperti ini, tapi ada kaum ulama yang mengatakan bahwa saksi ketika seseorang dijadikan saksi dalam pernikahan, yang kita lihat zohirnya aja kan. Jadi dia memang orang Islam, KTP-nya Islam, masa dia sih tidak harus bayar, kita hukumin gitu aja. Umpama saksi tadi satu mengatakan sah, satu tidak itu Nggak jadi. nggak jadi. Bisa satu bilang sah, satu lagi enggak, ya nggak jadi. Kenapa? Karena 2 orang saksi dia, apapun dia, yang harus dia sepakat. Kalau kata yang satu sah, sah. Yang satu lagi nggak sah, dia nggak sah. Terus juga dalam pernikahan ya Pak, bisa jadi saksi nih. Jangan terlalu ribet-ribet banget. Hijab harus satu nafas. Yang dimaksud intisol dalam hijab mobil itu nggak ada jeda yang merusak. Misalnya nih, angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya yang bernama Binti dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Si pengantin lakinya begini dulu nih, saya terima nikahnya, saya terima nikah dan kawinnya putri bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Itu nggak sah tuh. Kenapa? Karena jedanya ada minum. Kalau cuma jeda nafas nggak ada apa-apa. Lu daripada orang kan ada ya. Terkadang juga apa namanya
ngambil nafas nggak apa-apa. Kemudian kalau orang misalnya saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat emas 10 gram dibayar tunai, dia nafas nggak apa-apa. Lah kan ke semua orang nafasnya panjang, benar nggak Pak? Ya makanya pentingnya kita ngaji itu begitu. Pentingnya ngaji itu begitu. Ya kalau misalnya begitu mau kenapa gitu? Udah bisa akad nikah itu sampai 10 kali kan beban. Orang kalau diulang lagi malu nggak? Malu orang gitu. Jangan suka bikin malu orang lah gitu kan saya mah. Jadi kalau seandainya intisol ya, bersambung ijab kabul itu bukan berarti nggak boleh nafas, boleh nafas nggak apa-apa. Asal nafasnya terlalu lama, misalnya tunai berhenti dulu nih, mikir. Nah itu dijadiin dasar apa? Karena di salah dia mikirnya terlalu lama, dikhawatirkan dia jedanya terlalu lama, dia khawatirkan ada pemikiran bahwa dia sebenarnya nggak pengen nikah. Nah itu baru itu nggak boleh. Jadi kalau sekedar ambil nafas, yang berapa detik sih nafas gitu ya? Saya tuh kadang-kadang gitu Pak kesel. Kalau misalnya Anda bisa tugas bilang itu harus itisam. Ya kalau nafas nggak jadi masalah, kan nggak semua orang sama. Apalagi orang yang baru pertama kali nikah. Gugup ya Pak ya? Pertama kali kan kuliah, iya, gugup nggak? Kan gugup saksi orang, nggak semua orang kan bisa mampu menghadapi orang banyak kan gitu ya Pak. Ada orang yang memang ketika bertemu dengan orang banyak itu ukurannya berapa kali ucapan yang enggak ada beberapa kali Pak. Jadi secara kebiasaan ini masih sebentar. Ini masih sebentar, enggak jadi masalah. Jadi itu kalau misalnya ada yang terlalu memberatkan, jangan bikin ulang orang lain. Bang kadang-kadang juga itu jadi permainan juga gitu. Biar diulang lagi kesekian. Jadi pentingnya gitu, maksudnya penting seorang saksi demikian. Bahkan kalau saya guru saya di saya bisa, kalau yang lagi dia langsung apa? Iya kan? Manusia harus bijak juga. Udah itisol, udah sampai udah kesian orang. Malu Pak. Jadi omongan nantinya. Gede-gede susah banget bacanya. Apalagi orang yang diturunkan orang yang udah tua, walinya kan kadang-kadang dibilang jangan nafas ya. Aki-aki disuruh jangan nafas. Ya ngos-ngosan. Ya nggak apa-apa. Masih termasuk itisol. Selama ini karena kita kebiasaan nama saya kan cukup saya terima kawan-kawan Jadi nggak apa-apa nafas. Dia nggak boleh itu tadi istilah ngopi, rokok dulu, sebatang rokok itu. Nah itu baru pantesan itu. pakai bahasa daerah. Boleh, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak. Mudah-mudahan ini jadi wasilah buat kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Al-du'a